Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mendok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini aku ingin membacakan berita info dan juga memberikan ulasan dan tanggapannya ala-ala di Spung Channel yang super bawel ini ya. Kalau nggak suka tonton sampai selesai, yang suka harus tonton sampai selesai supaya kalian tahu dan paham bagaimana celotehan-celotehanku gitu ya. Yang mau gregetan silakan, yang mau marah-marah juga nggak apa-apa, yang mau kejang meradang is okay wae. It's free here dan kalian bisa berkomentar apa aja. Kalau bisa yang santun-santun ya sahabatku semua. Kali ini aku mengambil dari suara.com, ditulis pada 4 Desember 2020. Diberi judul Habib Rizik ngegas lagi. Jokowi takut dialog beraninya main lapor terus. Lah untuk apa toh ya? Berdialog sama manusia itu toh ya? No manfaat, no anfaedah. Mulutnya keluarnya aja sudah mengolok-olok Pak Jokowi. Yang mengatakan Pak Jokowi itu Jokodo ya, yang mengatakan Pak Jokowi itu diganti nama jadi Jokodo, lengserkan Jokowi, jatuhkan Jokowi. Ikulah bacotane si Rizik toh. Lah saiki kok balik-balik mau ngajak berdialog for what? Useless, you are useless ya. Habib Rizik dia ganti nama Pak Jokowi menjadi Jokodo. Kalau Rizik itu kira-kira cocoknya diganti apa? Nah, kamu kasih nama sendiri ya, tuliskan di kolom komentar. Habib Rizik ngegas lagi. Jokowi takut dialog, beraninya main lapor terus. Emangnya Pak Jokowi selama menjadi presiden dari periode pertama sampai periode kedua ini, Pak Jokowi pernah ya melaporkan salah satu dari rakyatnya? Kira-kira pernah nggak? Kalau ada tolong dong kirimin linknya, pengen tahu gitu. Habib Rizik ngesal permintaannya berdialog dengan Presiden Jokowi ditolak Istana Kepresidenan. Lagian ngapain juga diterima berdialog sama mereka, itu cuma aja menaikkan tensi kita gitu ya, jaga kesehatan. Lebih baik gak usah, benar tuh ditolak aja. Bahkan Habib Rizik juga ingin berdialog dengan kepolisian Indonesia dan Panglima TNI. Presiden pernah dikatain, polisi TNI pernah dikatain, Gus Dur pernah dikatain, Soekarno pernah dikatain. Tapi aku belum pernah dengar dia ngata-ngatain Bapak Soeharto, Tommy Soeharto, Titik Soeharto, dan keluarga cendana lainnya. Kira-kira apa masalahnya? Apa sebabnya? Mungkin ada yang tahu, boleh juga tuh tulis di kolom komentar ya. Habib Rizik menyatakan ingin ngobrol dua arah dengan Presiden Jokowi, bahkan berdialog selama 24 jam penuh. Wong diceluk sama kepolisian tentang kasusnya aja nggak datang kok sosok ngajak dialog 24 jam. Pret. Habib Rizik menyatakan bahwa tidak ada alasan Jokowi tolak berdialog karena Habib Rizik bukan pemberontak. Ya, kamu bukan pemberontak, tapi kamu provokator ya.
Apa-apa diteriakin dengan takbir, menghujat, menghina, ngata-ngatain orang, terus dengan mengatakan takbir, menyerukan takbir, lebih kejam, lebih jahat, lebih jelek, lebih Allah dari pemberontak, ya. Habib Rizik pun menjelaskan dirinya bukan musuh polisi, musuh pemerintah dan musuh tentara. Kamu itu musuh orang-orang yang cinta kedamaian, yang cinta kerukunan, yang cinta persatuan, yang cinta saling hormat menghormati, saling menghargai. Karena kamu sepertinya nggak suka kedamaian, persatuan, kesatuan antar umat beragama di Indonesia ini. Kopar kapir kayak gitu. Sidik-sidik kapir, pir buapir. Seger kalau buapir mah ya. Kami bukan pemberontak, musuh pemerintah, musuh tentara, atau musuh polisi. Kami hanya ingin menyuarakan suara rakyat yang selama ini terpendam di jiwa masyarakat Indonesia. Suara rakyat yang mana, Cik, Rizik, Abang Thoyib? Suara rakyat yang mana? Suara rakyat yang kamu ajak teriak lengserkan Jokowi, turunkan Jokowi, kayak gitu. Jokowi ganti nama aja jadi Jokodo, takbir itu ya. Ya, masyarakat itu yang kamu sebutkan, rakyat itu yang kamu sebutkan. Mereka yang mengikuti kata-katamu kemudian dengan seruan takbir, ya. Dengan doa sumpah serapahmu yang jelek-jelek, ya. Itu rakyat yang kamu maksudkan. Pret. Sampai hari ini saya masih mengajak pemerintah, apakah itu Presiden Jokowi, Ibu Megawati, Bapak Kapolri, atau Bapak Panglima TNI. Kami siap untuk dialog 24 jam, pagi, siang, atau malam. Kami siap, Anda perlu beri dialog dengan kami. Ayo berdialog. Rasudi ya. Aku mewakili mungkin kebanyakan orang-orang yang akan menjawab ora sudi gitu ya. Harusnya karantina aja udah kelayapan, udah bikin kerumunan, mendatangkan klaster baru tentang orang yang mengidap positif COVID-19 ya. Mau dialog ora sudi gitu ya. Kita sudah tawarkan dari kemarin-kemarin, tapi mengapa mereka tidak berani berdialog? Beraninya main lapor-lapor terus. Siapa boleh buat? Saya terpaksa terima surat cinta. Tapi tapi susah banget datang, ya. Dipanggil nggak datang-datang. Mbok sesuaikan sama bacotannya itu. Kalau dipanggil itu berarti ada masalah, datang. Enggak mangkir terus alasannya yang badannya lemes lah, yang enggak enak badan lah, yang inilah, yang itulah. Semangat banget ngajak dialog Bapak Presiden. Ora sudi. Sebelumnya tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Doni Gahral Adian mengaku pihaknya tak pernah menghalang-halangi pertemuan Habib Rizik dengan Presiden Jokowi. Akan tetapi untuk berdialog empat mata sebaiknya tak perlu. Betul, nggak perlu, ora penting, ya. Sebab kata dia, nanti jangan-jangan Pak Jokowi dikasih itu ya, tertular virus ya. Seperti Anies Baswedan. Nggak tahu itu benar-benar positif apa enggak, itu wakil gubernur DKI Jakarta. Terus KUA yang menikahkan anak Rizik Syihab itu kan pada positif kan. Pertama, lanjutnya lagi kata dia, diskusi tersebut tak akan berlangsung sesuai harapan. Ya tentu pasti bacotannya Rizik itu wis jalurnya arahnya nggak tahu kemana. Nanti tahu-tahu ke Palestina dan Israel sana. Pertama, tidak ada yang menghambat Presiden berdialog dengan Habib Rizik. Kemudian, yang kedua, berdialog untuk apa? Tutur Doni kepada Suara baru-baru ini. Iya, berdialog untuk apa? Berdialog tentang hentikan kasus-kasusnya.
berdialog tentang lengserkan Jokowi, berdialog tentang jatuhkan Jokowi ngono. Oh, bedes curut. Tidak bisa Jokowi berdialog dengan orang yang tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Nah nih, coba siapa tuh yang dikatain tidak punya akal sehat? Yang ada caci makinya, nah kan, bener juga kan? Memang yang keluar dari mulutnya itu kepada pemerintah, kepada Bapak Jokowi itu emang caci maki gitu loh. Kok kere sudi amat ya berdialog sama dia ya. Masih banyak orang-orang penting yang bisa diajak berdialog oleh Bapak Presiden untuk kemaslahatan bangsa ini, untuk perdamaian, persatuan, hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya, toleransi ya. Untuk apa berdialog sama orang yang mengeluarkan kata-kata yang enggak oleh dan umpatan-umpatan kotor itu bukan level presiden. Berdialog dengan orang semacam itu bingo, setuju banget, I agree, aku setuju banget. Orang macam itu tidak perlu diajak berdialog, apalagi Bapak Presiden ya. Pak, dialog sama aku aja yuk Pak, kita bahas tentang toleransi dan intoleransi yang ada di negara ini yuk Pak. Karena aku sangat miris melihat saudara-saudara kita yang punya keyakinan yang lain tentang tempat ibadah, tentang ibadah mereka yang masih banyak mereka mengalami pembatasan. Dialog sama aku aja yuk Pak. Ngimpi apa dis? Ya siapa ngerti Pak Jokowi pengen berdialog sama wong desa iki sing srewetnya auzubillah ngono kan ya. Lebih lanjut, Doni menambahkan pihaknya hanya mau membuka gerbang dialog dengan tokoh-tokoh agama yang memiliki integritas serta kadar keilmuan yang tinggi. Cucok, bingo banget. Sebab dengan begitu proses tukar pikiran bakal berlangsung baik tanpa ada umpatan atau perkataan yang tak perlu. Bener. Walaupun Pak Jokowi tidak merespon secara langsung, pasti Pak Jokowi juga bisa berpikir kok orang ini seperti apa, orang ini seperti apa ya. Lah ngomong-ngomong nih Pak Jokowi, nyebut-nyebut nih Pak Jokowi, Jokodo, lengserkan Jokowi, jatuhkan Jokowi. Lah kok sekarang aja berdialog? Berdialog untuk apa? Berdialog untuk apa Jajal? Nyong takon, dijawab ngono ya. Jajal, dialog ngomongnya apa? Ngomongnya Firja? Ngomongnya kasus Samsung? Ngomongnya kerumunan sing dilanggar? Ngomongnya sing ora gelem dikarantina kayak ngono? Arep bahas apa maning karo Bapak Presiden? Bapak Presiden menang ya mikir, iki wong ya ora penting banget kayak ngono ya. Presiden berdialog dengan Buya Shafi'i Ma'arif, Profesor Azumardi Azra, Kiai Said Akil Siraj itu bisa karena mereka orang-orang terdidik dengan integritas yang tinggi, bener. Tapi dengan Habib Rizik mau bicara apa? Kalau isi mulutnya umpatan fitnah, jadi tidak perlu berdialog. Cucok bang. Maaf tadi terbatuk-batuk ya, kesel ngapain ngomongnya. Jadi untuk apa berdialog sama manusia seperti Rizik Syihab itu ya, Bapak Presiden masih banyak orang-orang yang lebih penting untuk diajak berdialog untuk kepentingan bangsa dan negara ini, untuk kepentingan persatuan dan kesatuan, untuk kepentingan kerukunan umat beragama gitu ya. Jadi biarkanlah mereka mau ngomongin apa, udah dari dulu memang mereka itu nggak suka sama Pak Jokowi gitu kan. Apalagi Pak Jokowi sampai lanjut ke 2 periode, tentu mereka itu kecewa, sakit hati dan gak karu-karuan gitu ya. Gagal melengsarkan Pak Jokowi, gagal menjatuhkan Pak Jokowi, malah Pak Jokowi jadi lagi gitu kan. Betapa sakit, hancur, berkecai hati mereka gitu. Itu aja ya ulasan dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.